Audio check, cek. Yang ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya. Walaupun kalian lagi sedih, lagi galau, lagi apapun itu, semoga besok hari kalian bisa lebih baik lagi untuk menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Kalau kata temen gue yang nanti di akhir gue bacain puisi di podcast ini, ada puisi dari Abang Gusme yang tidak henti-hentinya saya promosikan buku dia supaya makin laris, dan cuma ada limited, kalau tidak salah ada 50 eksemplar doang. Grab it fast. Minggu ini atau bulan ini sebenarnya ada hal yang banyak sekali terjadi di hidup aku ya. Jadi sebenarnya kalau kalian yang tahu, di beberapa bulan yang lalu sebenarnya aku berulang tahun gitu. Dan di sana juga aku mendapatkan sebuah hadiah yang unexpected dan menurut gue itu cukup istimewa. Saat gue terima buku itu, buku ya. Saat gue terima si hadiahnya itu, gue bertemu dengan dia di suatu tempat. Lalu dia tiba-tiba ngasih, nih katanya mau hadiah gitu. Oh oke, thank you. Ternyata gue akhirnya dikasih hadiah. Walaupun itu agak cukup lama dari ulang tahun gue ya. Agak memang cukup lama, lebih dari sebulan, 2 bulan lebih lah. Dan pas gue kaget gitu kan, di dia kasih sebuah tas kertas yang tulisannya itu This is April. Ya kalian tau lah itu brand ya. Cuman ulang tahun gue itu bukan April ya guys. 1 bulan setelahnya gitu. Dan ya udahlah itu this doesn't matter, gak apa-apa. Cuman kalau gue boleh recall gitu perasaan gue ketika buka, oke, gue gak sabar gitu pengen buka hadiah tersebut. Tapi ya udah gue keep di dalam tas gue. Kebetulan untung gue waktu ketemu dia bawa tas yang isinya agak-agak kosong ya, gak terlalu banyak, jadi masih bisa disimpan dalam tas. Nah kemudian gue buka tuh si keranjang kertas itu, keranjang belanjaan itu. Gue buka dan di sana tergantung satu buah kertas yang langsung gue buka dengan cepat. Di situ tertulis Happy Birthday dearest Kak Iki. Maaf telat banget ya, and bla 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 bla. Makin sukses, makin sehat, makin baik lagi, amin ke depannya. Dan segala doa dan ucapan yang dia ucapkan dan tergantung dalam keranjang tersebut. Nah terus gue buka tuh, ambil, ternyata di dalam tas itu ada sebuah kotak, kotak hadiah yang dibalut dengan kado, kertas kado yang lucu banget. Itu adalah kertas kado Doraemon. Di sana ada gambar Doraemon, Doremi, Nobita, Giant, dan semua karakter Doraemon yang terbungkus rapi dalam kertas kado berwarna hitam yang gue suka banget. Di
dalam kado itu, dalam kotak itu gue kelupas ya, gue buka pelan-pelan karena gue pengen keep tuh kertas kadonya. Gue buka pelan, kemudian gue sisihkan, dan di atas, di topnya itu, di atas itu dia tempel sebuah quote dari Stephen King yang isinya itu, jangan sampai matahari tenggelam tanpa kita mengucapkan terima kasih pada seseorang, dan tanpa mengakui bahwa tak ada yang bisa melalui semua sendirian. Dari Stephen King. Lalu di sana juga dia menulis, jadi hari ini aku memilih untuk berterima kasih padamu. Terima kasih atas segalanya. Aku berterima kasih atas semua yang kamu lakukan. Yang bikin gue happy di situ dia tulis, salam sayang. Sebenarnya si kertas yang dia tempel dalam box itu sebenarnya isi dari sebuah video yang sempat dia buat gue ya pada waktu itu. Dia cerita dia membuat sebuah hadiah yang dibuat oleh dia sendiri gitu, semacam DIY foto-foto kita dalam print. Tapi cuman satu dan lain akhirnya tidak bisa di print, jadi dibuatlah sebuah short video yang dia mengungkapkan bahwa terima kasih pada diri gua yang sudah hadir dalam hidupnya, dan dia sangat bersyukur. Dan gua sebagai cowok yang haus akan afirmasi, dan kalau kalian juga yang denger ini cowok gitu kan, dibilang kayak gitu, langsung kan kejantanan kalian sebagai cowok langsung, gua cowok, ada yang ngasih afirmasi nih, ada yang berterima kasih, bagaimana happy-nya gitu kan. Dan itu adalah apa yang dia tempel dalam box hadiah tersebut, dan gue cukup happy. Dan sebenarnya kalau bisa jingkrak saat itu atau guling-guling, gue happy banget untuk menerima hadiah dan juga tulisan yang ada dalam box tersebut. Nah habis itu kan dalam box itu gue buka box tersebut, ternyata di sana ada 3 buah item yang dia kasih buat gue sebagai kado ulang tahun. Dalam box itu ada 3 item. Item pertama itu adalah sebuah topi. Topi berwarna hitam yang sebenarnya itu topi yang kita atau dia sengaja pesan supaya samaan gitu. Kalau yang punya gue topinya warna hitam. Nah kalau yang dia itu topinya warna ungu. Dan sebenarnya itu mau dia kasih sekitar ya sebulan lalu lah, atau 2 bulan lalu, ketika waktu itu masih ada flash sale Ramadan tuh, biar lucu-lucuan gitu. Dan lihat dia supaya kan gue senang sepedaan tuh, jadi supaya bisa dipakai pas sepedaan atau pas olahraga. Dan gue senang menerima hal tersebut karena ya akhirnya gue punya topi yang bisa gue pakai. Dan mungkin gak entah lah apakah bakal gue pakai keluar gitu apapun, bahkan gak gue pakai karena takut nanti rusak atau kena matahari atau gimana, entahlah. Tapi selama ini sampai detik ini gue sering pakai topi tersebut ketika lagi live stream aja sih. Itu adalah item yang pertama, sebuah topi hitam merek Polo sih.
Item kedua itu nggak disangka-sangka sebenarnya, dan gue juga agak kaget dan senang dapat hadiah tersebut. Ternyata sedetail itu, sedetail-detailnya dia riset tentang gue, apa yang gue butuhkan gitu. Hadiah item kedua itu adalah apa, yuk? Item kedua itu adalah sebuah sejadah yang, kalau gue konsepnya itu adalah sejadah portable ya, jadi bisa digulung sampai tingkat terkecil. Ini kalau gue boleh share ke kalian, ini adalah sejadah yang mereknya itu sejadah Muri. Jadi dia biasa digulung sampai kecil banget dan bisa jadi gantung di tas kalian atau di dalam, bahkan si sajadah ini bisa masuk ke dalam saku kalian. Dan gue terenyuh karena selama ini memang ketika gue traveling kemana-mana emang gak bawa sejadah ya. Dan kalau misalkan naik ke bukit atau naik sepedahan, ya mungkin gue nanti bakal bawa ini sebagai, kalau bahasa Sundanya tilam, sebagai alas dari supaya nanti ya mau kita duduk atau mau nanti mau ibadah sholat bisa digunakan. Dan itu adalah item kedua yang dia kasih. Item terakhir ini yang paling epic menurut gua, epic gaming atau epic yang paling gua unexpected adalah dia ngasih gua sebuah botol. Oke. Sebuah botol. Oke. Nah, botol atau jar tersebut kalau misalkan kalian lihat di TikTok gua yang gua dedikasikan juga akhirnya selama ini kan, biasanya di TikTok gua nggak upload apapun, tapi karena ada botol ini yang gua rasa harus gua kontenkan gitu, atau gua laporkan si si kalau gua bilangnya adalah si game masternya gitu. Ini banyak banget, gimana gua nge-reportnya, masa harus gua kirim lewat WA atau apa gitu kan. Kalau lewat Instagram segala macam ya udah gua putuskan untuk buat TikTok, karena selama ini TikTok gue isinya kosongan doang. Oke, kalau kalian cek di TikTok gua, kalian bisa tahu itu botolnya botol apaan. Botol ini namanya, kalau kata dia, kata si Game Master, sebut aja Game Master ya. Ini adalah botol namanya Jar of Happiness. Tujuannya supaya gua bisa selalu happy dalam kondisi apapun. Di sana juga ada ketentuannya. Jadi hanya boleh satu hari satu kertas yang gua baca. Ada kertas yang warnanya kuning dibaca ketika kamu lagi capek, atau yang pink itu dibaca ketika kamu lagi senang, yang hijau itu dibaca ketika lagi kangen, dan yang terakhir warnanya biru itu dibaca ketika kamu lagi gabut aja. Kalau yang penasaran kayak gimana isi kertasnya, ataupun ini juga jadi inspirasi kalian mungkin mau ngasih gift ke orang, kalian bisa cek di TikTok gue, ya itu gue buka-buka doang sih bagaimana si isi dari botol tersebut. Kayaknya segitu aja deh yang mau gue ceritain di weekly update kali ini, karena menurut gue gift ini harus gue ceritain ke kalian, dan juga mungkin bisa inspirasi buat kalian kalau misalkan kalian mau bikin nih sebuah hadiah yang mungkin bisa dipakai terus orang tersebut bikin penasaran isinya apa. Buatlah jar of happiness. Bisa kalian rubah, modifikasi bagiannya, bagian warna-warnanya atau apapun bisa kalian sesuaikan. Dan untuk game master dan kamu yang ngasih ini ke aku, terima kasih banyak. I really happy to get this things dari topi, sejadah, dan juga ini
Jar of Happiness. Sampai nanti akhirnya ini habis semua, aku akan sesuai janji ya, nanti bakal terus dibuka ini sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di minggu depan. 99 Arunika, The Journey of Love. Puisi 30. Semua yang fana. Ada kata yang sering kurangkai. Ada bait yang sering kuramu. Ada masalah yang membuatku mengejarmu. Hingga berbuah konflik tanpa solusi. Kau bercanda lewat tulisan dan kebahagiaan. Namun, kau mengusik semua tanpa alasan jelas. Membuang semua catatanmu hingga menjadi debu dalam waktu yang lama. Jakarta, 28 Maret 2020.